Shalom, selamat jumpa di dalam kasih Kristus. Buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kali ini kita akan membahas tentang teologi kemakmuran. Yang punya makna atau definisi lebih kurang ajaran tentang berkat-berkat fisik, berkat-berkat materi, berkat-berkat kesehatan. Banyak orang tidak setuju atau mengkritik tentang teologi kemakmuran. Wajar, karena itu adalah paradigma secara umum, termasuk orang Kristen, bahwa beragama atau beribadah itu, atau ikut Tuhan itu harus menderita. Makin menderita, makin rohani. Makin sukacita, makin berkelimpahan, itu tidak rohani. Itu paradigma. Beragama itu harus banyak menyiksa diri, banyak berkorban. Tidak layak jika mengharapkan materi, mengharapkan fisik. Karena hidup senang, kaya, banyak materi, mengejar materi, itu dianggap penuh hawa nafsu dan dosa. Mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa orang kaya itu penuh hawa nafsu, penuh dosa. Kekayaan itu akan menyeret orang ke dalam hawa nafsu dan dosa. Padahal kalau kita lihat, Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub pun juga kaya. Apakah mereka tidak layak? Apakah mereka penuh hawa nafsu dan dosa? Tidak kan? Mari kita lihat janji Allah kepada Abraham. Itu adalah meliputi berkat-berkat fisik. Di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Aku akan memberkati engkau, itu kata Tuhan. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Itu berkat fisik semua. Dan berkat Abraham ini turun-temurun kepada Ishak, kepada Yakub. Bahkan di dalam Kejadian 26 ayat 13 dikatakan di situ Ishak makin kaya dan sangat kaya, dikatakan. Itu diberkati Tuhan. Setelah turun kepada Ishak dan Yakub, janji Abraham ini turun juga kepada bangsa Israel sebagai keturunan. Janji itu kepada bangsa Israel. Di dalam Ulangan 28 ayat yang 1-14. Mari saya buka sebentar. Ulangan 28 ayat 1-14. Dikatakan di dalam ayat 2, segala berkat ini akan datang kepadamu, kepada Israel. Ini dikatakan kepada bangsa Israel. Dan menjadi bagianmu. Ayat yang 3, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Semuanya berkat fisik. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ini berkat fisik. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar, dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Ini meliputi berkat fisik kepada bangsa Israel. Mazmur 91 itu juga berkat fisik, perlindungan fisik. Biarpun 1000 orang rebah di sisi kirimu dan 10.000 di sisi kananmu, engkau hanya menontonnya. Perlindungan Tuhan itu perlindungan fisik. Jadi itulah dalam perjanjian lama, berkat Allah itu tentang berkat-berkat fisik. Bahkan tidak menyinggung sedikit pun berkat rohani. Berkat rohani itu kedewasaan rohani, kedewasaan iman, kemampuan untuk mengasihi, untuk mengampuni, sabar, kuat, kearifan, kebijaksanaan, hikmat, kecerdasan. Itu semua berkat rohani, tidak disinggung di dalam perjanjian lama. Semuanya berkat fisik. Nah, di dalam perjanjian baru, apakah berkat ini masih tetap berlangsung? Tetap berlangsung. Tidak ada ayat pembatalan janji Allah kepada Israel. Malahan kita ini sudah menjadi Israel rohani, Israel sejati. Dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 29. Kita semua milik Kristus, adalah anak-anak Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Kita berhak sebagai ahli waris Abraham. Kita umat perjanjian baru. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10 menyatakan berkat fisik. Aku datang supaya mereka, yaitu kita, memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu meliputi semua berkat. Berkat sorga sudah pasti itu. Berkat jasmani, kesehatan, umur panjang. Di dalam Amsal dikatakan kekayaan dan hormat di tangan kanan, umur panjang di tangan kiri. Di samping sorga dan berkat jasmani, berkat Yesus juga meliputi berkat rohani. Kedewasaan iman, kedewasaan rohani, kearifan, kebijaksanaan, hikmat, kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, sabar, kecerdasan, itu berkat rohani. Bukan hanya sorga, berkat jasmani, berkat rohani, tetapi juga berkat materi. Yesus di dalam Markus 11 ayat 24 tidak membatasi keinginan kita. Dikatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja. Ya tentunya bukan keinginan untuk berdosa ya, tapi semua keinginan. Tidak ada larangan. Yesus pun memberikan teologi kemakmuran. Aku datang supaya kita, yaitu mereka atau kita, memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam pelayanannya Yesus banyak memberikan kesembuhan fisik, berkat fisik. Sesuatu berkat materi, mengubah air menjadi anggur, memberkati jala ikan, nelayan menjadi penuh ikan. Menghardik badai, berjalan di atas air, itu sesuatu yang fisik. Yesus tidak mengharamkan kemakmuran. Yesus tidak mengharamkan teologi kemakmuran. Justru dia mendukung.
Di dalam Matius 15 ayat 28, dia katakan pada perempuan Sidon, "Hei ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Tuhan tidak membatasi apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan. Kalau kita punya iman, itu terjadi. Kata Yesus begitu. Para rasul pun juga tidak mengharamkan kemakmuran. Memang mereka semua mengajak kita semua karena kebesaran kasih Allah, karena kebaikan kasih Allah itu. Hendaklah kita berpadanan, hidup penuh kasih, melakukan kasih, baik terhadap semua orang dan terhadap diri sendiri. Supaya hidup kita berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu ajakan para rasul. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, Yohanes berdoa, "Semoga keadaanmu baik-baik dan sehat-sehat." Sesuatu yang fisik. Paulus di dalam Filipi 4 ayat 6, "Nyatakanlah segala keinginanmu." Tidak membatasi keinginan. Jadi para rasul pun tidak mengharamkan berkat fisik, tidak mengharamkan kemakmuran. Di dalam Galatia 3 ayat 29, kita buka. Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji Allah yang diberikan kepada Abraham turun kepada Ishak, Yakub, umat Israel, dan turun juga kepada kita. Kita adalah anak-anak Abraham, para ahli waris Abraham. Nah, ada satu peringatan di dalam 1 Timotius 6 ayat 9-10. Dikatakan bahwa orang yang ingin kaya menyiksa diri dengan berbagai-bagai penderitaan. Dikatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Di sini ayat kuncinya. Di sini kalimat kuncinya, kata kuncinya, cinta uang. Yang dilarang bukan soal kayanya, bukan makmurnya, tapi cinta uang. Saudara, kita boleh menyukai segala sesuatu, tetapi kalau sudah cinta atas sesuatu itu berbahaya memang. Itu yang diperingatkan. Abraham pun diperingatkan untuk tidak cinta anak. Menyukai anak itu bagus, tetapi kalau cinta anak itu yang diperingatkan. Sehingga Abraham pun harus diuji tentang pengorbanannya, tentang pengorbanan Ishak. Ishak harus dikorbankan. Yusuf pun menyukai kenyamanan, tapi dia harus diuji untuk tidak cinta keamanan. Sehingga Yusuf harus dibuang sebagai budak selama bertahun-tahun. Dia terpisah dari kenyamanan bersama bapaknya atau ayahnya. Jadi 1 Timotius 6 ayat 9-10 tidak berbicara pengharaman kemakmuran, tidak mengharamkan kemakmuran, tidak mengharamkan kekayaan. Tetapi yang diingatkan adalah cinta uang. Lalu bagaimana dengan Matius 16 ayat 24? Bahwa orang yang mengikut aku, kata Yesus, harus menyangkal diri dan memikul salib. Ya, itu konsekuensi logis. Setiap kita anak Tuhan pasti memikul salib, pasti menderita, mengalami penderitaan.
dibenci dunia, dibenci orang-orang lain, mungkin dibenci tetangga yang tidak atau bukan anak Tuhan. Mungkin di Indonesia susah naik pangkat. Itu menderita. Bukan hanya itu, nggak usah jauh-jauh. Ketika kita disakiti dan harus mengampuni, itu penderitaan yang luar biasa. Ketika ada orang yang sangat menjengkelkan kita dan kita harus tetap mengasihi dia, menyayangi dia, menolong dia, itu penderitaan. Apakah penderitaan harus dicari-cari? Apakah kita harus berkelakuan aneh, berkelakuan tidak sopan, sehingga kita dibenci tetangga, dan kalau sudah dibenci tetangga kemudian kita menderita, oh ini penderitaan karena Kristus? Saya rasa bukan itu. Penderitaan tidak untuk dicari-cari. Apakah terus kemudian kalau kita punya keluarga, kita bekerja, gaji kita semuanya kita berikan kepada orang-orang yang tidak mampu? Dan anak-anak istri kita, anak-anak dan istri kita harus menderita kekurangan. Oh ya, karena kita harus menderita bagi Kristus. Apakah begitu? Tentu tidak. Itu penderitaan yang dicari-cari dan itu tidak boleh. Penderitaan itu pasti. Itu konsekuensi ikut Kristus, itu sudah pasti. Tetapi ayat ini juga tidak mengharamkan kemakmuran. Ayat ini tidak mengharamkan berkat fisik. Jadi itulah baik perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah teologi kemakmuran. Mendukung kemakmuran. Secara logika, pengorbanan Kristus adalah memindahkan kita dari neraka menuju surga. Dan itu sebuah pengorbanan yang paling sulit, sebuah pengorbanan yang paling besar, dan berkat yang paling besar. Kalau memindahkan kita dari neraka ke surga, sesuatu pengorbanan yang besar, itu saja dilakukan oleh Yesus. Betapa dengan masalah berkat-berkat kecil, berkat materi itu kecil, hanya butuh waktu 1 hari untuk mengubah Daud yang miskin menjadi Daud yang kaya dalam perebutan jarahan di Ziklag, jarahan bangsa Amalek. Hanya butuh waktu 30 menit, lebih kurang, untuk mengubah nasib Yusuf, seorang tahanan, menjadi Perdana Menteri. Sangat kecil, sangat mudah bagi Tuhan Yesus. Yang paling sulit, sampai Tuhan Yesus hampir-hampir tidak kuat, di Taman Getsemani itu sampai berdoa, kalau boleh cawan ini berlalu ya Bapa. Kalau boleh dibatalkan pengorbanan penyaliban ini, tetapi jadilah kehendak-Mu. Itu menunjukkan sebuah pengorbanan yang berat dan besar. Kalau itu saja dilakukan, betapa berkat-berkat materi, berkat fisik, kesehatan yang sudah diberikan itu tidak diberikan kepada kita, itu sesuatu yang aneh, tanggung. Istilahnya tanggung. Jadi secara logika, berkat-berkat itu semuanya memang komplit. Berkat yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah sorga dan kehidupan di bumi. Komplit, lengkap. Itulah teologi kemakmuran, semuanya Alkitabiah. Pertanyaannya, mengapa banyak yang gagal menerima berkat dan janji-janji Tuhan ini? Mengapa kalau saya amati ketika muncul gereja-gereja karismatik,
Awal-awal mereka begitu getol meneriakkan tentang teologi kemakmuran, berkat Tuhan, janji-janji Tuhan. Tapi lihat dalam perjalanannya sepanjang tahun, bertahun-tahun, itu terjadi tahun 90-an, 93 sampai tahun 2000. Itu khotbah-khotbah tentang teologi kemakmuran. Tapi kemudian makin tahun makin ke sini, khotbah tentang teologi kemakmuran itu sepi, lenyap. Hamba-hamba Tuhan lemas. Why? Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan tidak memahami bagaimana cara menerima berkat dari janji-janji Tuhan. Kita akan bicarakan itu, bagaimana cara menerima berkat, bagaimana kita menerima teologi kemakmuran itu di dalam hidup kita sesuai dengan janji-janji Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kesembuhan penyakit kita. Semua berkat itu bagaimana caranya kita bisa terima. Kita akan bahas di topik berikutnya. Demikian pembahasan kita. Jangan lupa berikan komentar. Setuju atau tidak setuju, berikan komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share, saudara-saudara yang terkasih. Shalom.